Ini bukan dari Islam, ini bukan dari Makkah. Kalau dari Makkah, ini tulisannya on off. Kalau dari Makkah tentu tulisannya al-hayah wal maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai alat punya tetangga kawan sebelah boleh. Ini dipakai untuk apa? Rekaman ceramah saya dari berbagai sisi. Ada yang merekam dari kanan, ada yang merekam dari kiri, ada yang mengambil dari depan. Ini semua itu apa? Walaupun saya tak yakin kamera ini hidup semua. Pernah saya ceramah, selesai ceramah saya dekati yang punya kamera. Pak, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, nggak hidupnya. Tadi itu apa? Gaya-gaya ya? Dulu kami waktu sekolah, guru ngasih tahu, nggak boleh pakai tindih, nggak boleh pakai anting, jangan telinga dilobangi. Kenapa? Nanti tak lulus tentara. Dulu begitu, tak tahu sekarang. Sekarang anak-anak muda, saya sampai di Cengkareng, pulang dari Maroko, duduk di ruang waiting room, ruang tunggu. Saya lihat duduk anak muda di depan saya, rambut pirang, hidung pesek, antingnya 12 biji, 3 di kiri, 3 di kanan, 2 di atas, 1 di hidung, macam sapi kurban. Ada pula 1 di bibir. Menengok anting dia di bibir, bibir awak pula yang ngilu. Ini anak muda ini mau kemana ini? Makanya fisiknya harus sehat, dan tidak ada yang lebih sehat selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pindah ke Madinah umurnya 53 tahun. Jadi Nabi 40 tahun. 13 tahun di Madinah, 40 tambah 13 sama dengan 53 tahun umur selama di Makkah. Dari Makkah pindah ke Madinah umur 53 tahun. Tahun kedua terjadi perang Badar, 53 tambah 2 55 tahun. Nabi umur 55 tahun naik kuda dari Madinah ke Badar. Itulah yang terjadi perang Badar hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Perang Badar dalam keadaan puasa, naik kuda 150 km naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Tolong tunjukkan mana umat Muhammad sekarang umur 55 tahun suruh naik kuda 150 km. Dari sini ke Duri 125. Kalau tak percaya ukur sendiri. Suruh kalau ada orang Pekanbaru ini yang kuat dari sini ke Duri naik kuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam umur 55 tahun naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km dalam keadaan sehat walafiat, dan Nabi seumur hidupnya tak pernah sakit. Kenapa? Puasa sunat. Ini puasa sunat ini mantap. Segala kerak-kerak, segala kuman-kuman, segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dimakan oleh tubuh itu sendiri. Apalagi anak-anak muda, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, kalian jangan terlalu banyak makan, karena kalau makanan banyak libido seksual tinggi, kalian belum menikah, itulah berzina, na'udzubillah. Tapi kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Lewat cewek cantik, bro, itu ada cewek, aku udah tak nampak. Oh, mati dia sih. Banyak-banyak puasa sunat. Paling tidak sebulan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tetap juga ada nafsu Pak Ustaz. Maka kalian berpuasa 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Insya Allah 15 hari. Tetap juga ada puasa sepanjang umur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka badannya sehat. Pokok pangkal dari segala macam penyakit adalah makanan. Al-Maidah baitu kullida, lambung adalah sarang dari berbagai macam penyakit. Makanya tentara itu makanannya tak terlalu banyak, sikit. Tentara itu makannya sikit. Beda sama kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Oh, mereka makan sikit, olahraganya banyak, lari-lari. Tentara. Dulu kami waktu ospek di kampus, itu tentara. Zon 23, Zon 23, Zon 23. Kenapa tak 4? Itu aja dulu. Maksudnya kami masuk. Waktu itu kawan-kawan yang ada sebagai apa namanya, yang pakai baju tentara tapi di kampus. Menwa, resimen mahasiswa. Masya Allah. Saya kebetulan itulah, saya nih dulu bandel juga. Dipanggil, disuruh push up. Waktu itu lapangan tuh basah. Push up. Push up lah saya waktu itu ke abang-abang Menwa itu. Saya cari sampai sekarang tak jumpa. Dendam Ustaz. Nah, ingat aja sedikit.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang-abang kita, senior-senior kita dulu itu karena sayang sama kita, dia ingin membuat kita disiplin, badan kita sehat, terjaga. Pertama, disiplin. Yang kedua, fisiknya sehat, fisiknya kuat. Yang ketiga, apa dia? Jago. Jago apa? Jago berperang. Oh, ini dia. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada tulisannya di depan. Nanti pas lalu pulang foto dulu. Update status. Like and share. Nanti kalau ada bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5 yang di pintu tadi. Kenapa Ustaz pilih itu? Ini yang zaman sekarang ini kan udah mau dekat pilkada. Kalau kita buat ada 2, pilih nomor 2 tuh. Ada 4, pilih nomor 4 tuh. Ada 1, pilih nomor. Yang paling selamat ada 5. Selamat tak kan? Yang pertama, disiplin. Yang kedua, fisiknya sehat dan kuat. Yang ketiga, jago berperang. Siapa saja yang mau menyerang Indonesia sekarang, datanglah. Siapa saja. Sylvester Stallone datang. Macam-macam mau datang kemari, silakan. Insya Allah akan kami hadapi dengan pistol. Apalagi bapak-bapak tentara ini pistolnya besi, bukan macam kita pistol air. Itu pun macam-macam. Masya Allah, siapa saja yang mau menyerang tidak akan berani. Jepang tidak lagi berani datang. Tapi ingat, Jepang memang tidak menyerang kita dengan senjata, tapi dia menyerang kita dengan yang lain. Bagaimana dia menyerang kita? Dikirimnya Kawasaki Ninja. Akhirnya anak-anak umat Islam ngebut, knalpot dipotong disunat, menggelegar hari Sabtu sore. Boom. Kalau ada orang mau sakratul maut, mati kontan. Pulang saya tengah malam, lewat di depan Purna MTQ, anak-anak muda sedang. Tak tahu dia saya di situ lewat Ustaz. Tak ada hormat mereka sedikit. Saya buka kaca, cuek aja dia. Tak mungkin saya turun di situ ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mereka tidak lagi menyerang kita dengan senjata, tidak lagi dengan samurai, tidak lagi dengan pistol, tapi dengan alat-alat teknologi. Maka jago berperang, kita juga mesti mensiasati ini. Anak-anak muda, insya Allah. Ibu-ibu, kalau anaknya minta pisau, mama, minta pisau, jangan, nanti tanganmu luka. Dia minta pisau tak dikasih. Tapi ketika dia minta gadget, wah, anak-anak kita sedang diserang pakai apa? Samsung, Panasonic, Sony, ada pula Apple 1 gigitan sumbing sebelah, Apple, iPhone. Masya Allah, ini menyerang kepala anak-anak kita luar biasa. Tapi yang hadir pada tablik akbar ulang tahun Yonif 132 Salo, semuanya HP-nya semuanya hari ini dalam keadaan HP taubatan nasuha. Kenapa? HP-nya dipakai untuk merekam. Ini apa namanya? Samsung Syariah. Ini alat-alat ini tidak ada yang datang dari Arab, termasuk mikrofon ini. Ini bukan punya kita, ini punya orang barat. Tapi mengapa boleh kita pakai? Karena ini seperti alat pisau. Alat pisau dibuat oleh siapapun boleh kita pakai. Ini bukan dari Islam, ini bukan dari Makkah. Kalau dari Makkah, ini tulisannya on off. Kalau dari Makkah tentu tulisannya al-hayah wal maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai alat punya tetangga, kawan sebelah boleh. Ini dipakai untuk apa? Rekaman ceramah saya dari berbagai sisi. Ada yang merekam dari kanan, ada yang merekam dari kiri, ada yang mengambil dari depan. Ini semua itu apa? Walaupun saya tak yakin kamera ini hidup semua. Pernah saya ceramah, selesai ceramah saya dekati yang punya kamera. Pak, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, nggak hidup. Tadi itu apa? Gaya-gaya ya? Tapi itu tidak terjadi di Yonif 132 Salo. Kenapa? Tak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jago berperang, hebat strategi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang berperang waktu pagi habis sholat subuh. Habis sholat subuh dia pun datang. Sahabat bertanya, kenapa kita habis sholat subuh? Karena habis sholat subuh kita tahu dari mana matahari terbit. Mereka pasang barisan saat matahari terbit. Sana matahari terbit, di situ dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, mengapa kita susun barisan di tempat matahari terbit? Karena ketika kita berada di antara matahari terbit, nanti musuh sudah kena satu, kalah dia. Apa sebab dia kalah? Matanya silau menengok matahari. Tak nampaknya musuh, lalu kita tembak dia dari depan. Strategi. Jangan bayangkan Nabi itu keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, mati-mati aja lah. Bukan begitu. Nabi penuh dengan strategi.
pagi-pagi lebih dulu keluar, disiplin waktu, menghadap dari arah matahari terbit. Yang kedua, tempat air dikuasai. Begitu mereka sampai di tempat perang, cari tempat pertama di mana persediaan air. Begitu dapat air, kuasai itu. Kenapa? Karena musuh pasti akan kehabisan air, dan kalau mereka sudah kehabisan air, kena dia 2-0. Strategi matahari terbit, strategi matahari terbit, strategi tempat penyimpanan air. Dan yang paling penting, mesti tahu jumlah musuh berapa. Nabi bisa tahu jumlah musuh berapa. Dari mana? Mereka tangkap tukang masaknya. Tangkap tukang masak. Tanya dia, berapa jumlah kalian? Tukang masak tak tahu. Mana saya tahu jumlahnya berapa? Nabi tanya, berapa masak onta sama kambing? Dari jumlah makanan bisa ketahuan berapa musuh yang ada. Apa yang terjadi? Perang hari Jumat, Badar Al-Kubra, hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nabi menang perang. Berapa dapat harta rampasan perang? 50.000 keping uang dinar. Uang dinar emas beratnya 4,25 gram. 4,25 gram sekarang 2 juta. Kalau tak percaya tanya tukang emas. 4,25 gram 1 dinar sama dengan 2 juta kali 50.000 keping. 50.000 keping kali 2 juta sama dengan, itulah nggak enaknya ceramah kalau orang matematika 5. Ini bisa dijadikan sebagai soal CPNS 2019 penerimaan pegawai Kabupaten Kampar. Nabi berperang Badar, dapat harta rampasan 50.000 keping uang emas. Satu kepingnya 4,25 gram sama dengan 2 juta. Bila mendapat 50.000 keping, berapakah harta rampasan perang yang dapat pada perang Badar? A, B, 3. Begitu kalau mau buat soal CPNS. Jangan macam saya dulu. Saya waktu ikut tes CPNS, pertanyaannya Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony bekerja di waktu pagi karena kerja di waktu sore. Tini bekerja di waktu malam karena kuliah di waktu pagi. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tak berkualitas. Awak kuliah jauh-jauh, habis dari Mesir ke Maroko, balik yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Jika satu keping uang emas 4,25 gram, beratnya 4,25 gram, harganya 2 juta, kali 50.000 keping, maka Nabi mendapat harta rampasan perang 100 miliar. Jangan katakan Nabi itu miskin, jangan katakan Nabi itu susah melarat. Nabi harta perang Badar saja, satu kali perang dapatnya 100 miliar. Jatah untuk Nabi khumus 20%, Nabi mendapat 20 miliar, yang 80 dibagikan kepada para sahabat. Nabi ekonominya kuat, hanya saja dia hidup bersahaja. Perang strategi dikuasai Nabi SAW. Disiplin, Nabi paling disiplin. Kuat fisik, Nabi paling kuat badannya. Dia panglima perang, tapi seumur hidup dia tak pernah membunuh orang. Masalah jago perang, Nabi jago perang. Yang keempat, apa dia? Jago, lupa pula, jago apa ini? Jago bela diri. Dia jago bela diri. Apa ya Nabi Muhammad itu jago bela diri? Ya, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tidak ada yang berani baca Quran kuat. Semuanya baca Quran diam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu kepala preman, menang gulat. Waktu itu all bela diri yang paling hebat di Mekah, gulat, musaraah. Tiap tahun juara gulat di pasar namanya Pasar Ukas. Juara bertahannya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu bangkitlah Islam. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kami ini lemah, Islam lemah, dihina, dipijak-pijak. Tolong masukkan Islam 2 orang ya Allah. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Kalau tidak Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itulah dia Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama nama orang, kenal dua-duanya. Namanya siapa? Umar bin Hisham. Panggilan kerennya Abu Jahal. Nama siapa? Abdul Somad. Kalau di internet Anton. Bisa aja kan? Jadi Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Orangnya hebat, perkasa, jago bela diri. Maka Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 orang. Kalau tidak Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, juara gulat bertahan di Pasar Ukas setiap tahun masuk Islam. Sejak itulah umat Islam baca Quran dengan suara nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada ibu-ibu wirid Yasin, baca Qurannya pelan-pelan.
Nah, itu berarti tak ada yang jago bela diri di situ. Takut dia kalau baca kuat, nanti akan ditangkap, nanti akan dibunuh. Nanti jago perang, jago bela diri, jago bersenjata. Nabi SAW jago dalam berperang. Rata-rata sahabat-sahabat Nabi itu punya pedang yang luar biasa. Ustadz memangnya bisa pakai pedang ini? Memang saya tak pandai pakai pedang, tapi dalam sepekan ini saya dapat hadiah keris sampai 3 biji. Yang pertama dari Ustadz Salim Afillah di Yogyakarta, yang kedua dari LAM Lembaga Adat Melayu Riau, yang ketiga dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Saya pun lama merenung, pertanda apa nih nampaknya, sampai sepekan ini dapat keris 3 biji. Mungkin bersiap-siap kalau datang orang gila datang. Tapi insya Allah tak akan ada. Kenapa? Bapak polisi mengawal tadi pagi di masjid datang Pak polisi ramai, dikawal sampai kemudian Pak tentara. Kalaupun ada orang gila mau membunuh, melihat polisi dan tentara, waras dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Adapun bapak ibunya sudah, tentara adalah benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia, menunggal ABRI masuk desa, menunggal bersama rakyat. Ketika dulu bangkit isu G30 SPKI, siapa yang mereka habisi? Yang mereka habisi adalah tentara dan ulama. Ulama mereka habisi, pondok-pondok pesantren. Ketika ini terjadi, insya Allah tidak akan terulang. Kenapa? Kita masih bersama. Kenapa tidak tentara ini kumpul saja, buat ulang tahun, panggil artis, ngebor sampai subuh, selesai? Tidak, mereka ingin bersama dengan rakyat, bersama, bercampur, bersama, sehingga tak lagi bisa dibedakan. Semuanya sama-sama rakyat, tapi ada yang diberikan amanah untuk menjaga negeri ini. Kalau memang ABRI ini, tentara ini bersatu dengan rakyat, kenapa mesti pakai seragam? Harus pakai seragam. Saya kemarin ceramah di Jakarta, kebetulan ada Bapak Komandan Dandim. Apa kata Pak Komandan? Tadi malam Pak Ustadz saya nggak pakai seragam, habis saya diinjak-injak jamaah. Sekarang pakai seragam baru mereka tahu. Sebentar Pak, oh itu guna seragam tuh Pak. Saya pun nanti lama-lama mohon maaf minjam seragam tentara juga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita senang. Bapak Kajari hadir, Bapak Wabub hadir, Bapak Komandan ada, tentara ada, Pak Kapolres ada, semuanya satu. Yang menyatukan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai ada tamu non muslim, apakah mereka memusuhi kita? Apakah kita berkelahi dengan mereka? Tidak. Kau mungkin bukan saudaraku dalam satu akidah, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama cinta NKRI, sama-sama cinta Pancasila, sama-sama cinta negeri ini, tidak ingin ada yang merusaknya. Masalah kita beda agama, beda keyakinan, tetap bertetangga, berkawan, bersahabat dengan baik. Salahkah punya kantor lalu di dalamnya ada orang Kristen? Salahkah pun tetangga di sampingnya ada orang Cina, Konghucu? Tidak salah. Tapi dalam masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, harus jelas itu. Jangan ikut semua. Natal ikut, Jingle ikut, Gongsi Pacai ikut, Cap Gome ikut. Tak bisa, harus ada jelas. Dikasihnya saya kue Pak Ustadz, ambil makan. Ada label halalnya kan? Iya. Dikasihnya minum kaleng, kasar. Saya tak mau makan, kasih sama saya, biar saya makan. Mana dalilnya? Nabi diberikan hadiah madu asal banha, diminum Nabi habis. Nabi diberikan kain, dipakai Nabi. Nabi diberikan kendaraan, dipakai. Selama tidak ada unsur agama, selama tidak ada unsur. Ustaz Somad, ya, saya sekantor dengan non muslim, apa salah? Tak salah. Anaknya sekarang nikah Pak Ustaz, boleh saya datang? Datang. Apa saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Cukup, iya. Jangan pula tambah barakallahu lakum wa baraka alaik. Itu untuk sesama muslim. Boleh saya makan di acara pestanya? Silakan makan. Apa salahnya? Di situ kan ada kemah Muslim food, makanan muslim. Silakan makan. Habis itu pulanglah. Ini ada pula singgah. Habis Muslim food ada non Muslim food. Singgah pula di situ. Sini. Itu tulisan itu bukan makanan kita. Tahu saya. Terus kenapa? Saya tak ada makan dagingnya. Sampai situ kuahnya di sedikit. Tak bisa. Karena dia ada aturan. Sedang main bola aja ada aturannya. Ada back, ada kiper, ada striker, ada out, ada gol. Nah ini ada aturan. Apalagi beragama, main bola aja ada aturan. Kita di lapangan sepak bola ada garis tengah, ada garis pinggir, ada hakim garis, ada hakim, ada hakam.
Nah ini semua penting. Maka dalam beragama pun jangan sampai kita kebablasan. Persatuan kita petang ini Masya Allah melimpah ruah. Ambil foto dari samping kanan, ambil foto dari samping kiri, ambil dari atas. Kalau perlu naikkan capung ke atas. Untuk apa? Buat video pendek, like and share. Syiar, tunjukkan kepada semesta alam, begini cara ulang tahun. Kalian yang tak tahu cara ulang tahun, ini Yonif 132 selalu menunjukkan begini cara ulang tahun. Dengan apa? Tabligh akbar. Banyak orang tak tahu cara ulang tahun. Gimana cara ulang tahun? Pak Ustaz, anak saya ulang tahun Pak Ustaz. Gimana caranya? Pergi ke panti asuhan, pergi ke warung. Warung apa? Minang main bau. Beli nasi, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan. Ya, ini ada saya bawa nasi. Keluarkan semua anak yatim. Semuanya? Enggak, 10 aja. Makan awak sama anak yatim. Mintakan di tanah lapang, makan bersama. Nanti anak kita bertanya, ya, papa, ini di mana nih panti asuhan? Kenapa kita ke sini? Ini tempat anak yatim. Kenapa mereka yatim? Ayahnya udah mati. Makan kita bersama dengan mereka, usap kepalanya, kasih dia duit. Itu yang menyenangkan hatinya. Ini anak ulang tahun dibawa ke mall, dibawa ke bukit, dibawa ke danau. Sekali-sekali boleh, tapi nanti akan menjadi ketergantungan. Tidak akan sayang. Papa nggak sayang, nggak ngasih HP, nggak ngasih mobil, nggak ngasih duit. Bawa dia ke panti asuhan, mengingatkan dia. Oh, jadi kalau ayah kita meninggal nanti kita tinggal di sini. Iya. Walaupun kalau macam-macam ku tinggalkan di sini. Insya Allah balik dari panti itu nanti dia akan lebih sayang. Tidak ada rumah yang paling mulia kecuali rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Tapi jangan piara anak yatim tapi menyiksa anak yatim. Anak yatim suruh nyuci mobil, anak yatim suruh nyuci piring. Itulah rumah yang paling dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Tolong jangan foto nanti jadi fitnah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Begitulah rapatnya dia dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ustaz Somad, ya, kalau dekat dengan anak yatim begini, kita kan yang nyantuni ramai. Bagaimana bisa dekat dengan Nabi? Tergantung sedekahnya berapa. Sama macam nonton bola, kan ada tiket VVIP. Very very important person. Kalau beli tiket VVIP, duduk di samping lapangan bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Lututnya pun nampak. Mana yang lutut berbulis, mana yang tidak. Tapi kalau tiketnya kelas ekonomi, di luar stadion, nonton layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang monjong. Pas mau gol, datang angin kencang, gol, terbang saya lihat. Oleh sebab itu maka bersodakoh. Hari ini kita sedang ditunjukkan. Kalau ada orang taat beragama, ustadz membuat pengajian biasa, pondok pesantren buat pengajian biasa. Tapi hari ini tentara membuat pengajian biasa. Tentara buat pengajian itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah umat Islam yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini merdeka, teriakan Bung Karno Allahu Akbar, teriakan Bung Hatta Allahu Akbar. Mereka menggerek bendera dalam keadaan bulan suci Ramadan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Dalam keadaan berbulan puasa, dalam keadaan lapar, teriakan lapar itulah yang membuat lari Belanda tukang langgang lintang tukang. Orang sedang puasa itu teriakannya luar biasa, Allahu Akbar. Takut. Orang kenyang mana bisa teriak? Udah kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya, karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu disebutkan jelas atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nomor dulu, nomor dua, karena Allah nomor satu, yang lain tidak ada. Kenapa demikian? Karena kita berprinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ceramah jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 5.30, sudah ceramah 45 menit. Tak terasa cepat betul waktu berlalu. Tadi saya sangka ini nampaknya orang tak banyak, tanah lapang, sudah sore, mau tenggelam matahari, kultum saja selesai ini. Kultum kuliah 7 menit. Paling-paling agak banyak sedikit kulibas, kuliah 15 menit. Rupanya jamaahnya Masya Allah. Saya sangka ini jamaah banyak berdiri, paling-paling nanti mereka selesai ini pulang, rupanya tegak berdiri. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya diberitahu bahwa ada kertas-kertas pertanyaan, maka saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab nanti saya akan tuliskan jawabannya. Silakan akses baca sendiri di mana? www.somatmorocco.blogspot.com. Minum dong. Tunjuk dari Pak Komandan, nanti Ustaz langsung baca doa. Siap nanti. Suami saya pinjam uang pada FIF, tidak diketahui oleh saya. Apakah saya ikut menanggung dosanya dari kredit itu? Ibu tak tahu apa-apa. Ibu kan cuma wakil presiden aja. Apa kata dia? Itulah untungnya kalau ibu dapat suami soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, maka kalian yang gadis-gadis, kalau kalian mau punya dapat laki yang soleh, di mana letaknya tak jauh dari sini. Ini laki-laki yang soleh-soleh semua. Perhatikan memang, cari. Insya Allah nanti ditemukan Allah. Karena kalau ada laki-laki zaman sekarang pengajian, itu soleh itu insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana saya menghadapi orang tua saya pecandu narkoba dan berjudi? Mohon doakan Pak Ustadz. Kamu yang sudah ngaji tidak bisa menceramahi bapakmu. Jangan mentang-mentang kau sudah pengajian pulang dari sini langsung panggil, ya sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal khamru, sesungguhnya narkoba itu haram ya. Kupancung kepala kau nanti. Jangan begitu caranya. Dia kan punya nenek mama, betul. Ayah kita itu kan ada nenek mamanya. Panggil dia, kasih tahu sama nenek mama. Nenek mama, iko apa ambola pecandu narkoba. Bisa nenek mama bagi tahunya supaya. Kata nenek mama, ambo pun pakai juga. Ini yang sudah mau kiamat. Lapor ke Pak Tentara TNI Yonif 132 supaya dipanggil bapakmu. Sini Pak, kabarnya saya dengar bapak sudah pecandu narkoba ya. Oh, ditembaknya pistol. Tidak, dia tembak ke atas. Langsung hilang syahwat narkobanya. Tapi jangan lupa, yang paling penting doa silahul mu'min, berdoa kau di tengah malam. Pertama, kau cari orang yang kira-kira cakapnya didengar, alim ulama. Kalau dia PNS, datang ke Pak Wabub. Pak Wabub itu ayah saya pegawai pecandu itu Pak Wabub. Insya Allah dinasihati Pak Wabub. Kamu kalau macam-macam, saya usir kamu, saya campakkan kamu dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berhenti, kata Pak Wabub. Insya Allah berhenti dia, insya Allah. Kalau tak berhenti, tengoklah. Yang kedua, doa penting. Di malam kau tahajud, usolli sunnat tahajud, habis itu solat hajat 2 rakaat, usolli sunnat hajat supaya ayahku berhenti narkoba lillahi ta'ala. Yang kuat-kuat nanti datang BNN. Makanya niat itu dalam hati aja, usolli sunnat hajat. Allah, yang kuat-kuat. Ini solat hajat di masjid, usolli sunnat hajat 2 rakaat untuk ayahku yang sedang pecandu narkoba lillahi ta'ala. Datang polisi, mana alamatnya? Tangkap langsung. Di sujud terakhir telah minta sama Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Ka'bah. Seandainya ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah ketika di Ka'bah, Allah tak adil. Bagaimana dengan miskin yang susah? Bagaimana mau ke Ka'bah? Riau, store ONH 2018 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang, mati. Maka yang paling dekat ketika sujud kepada Allah di tengah malam, munajat kepada Allah di tengah malam yang sunyi, ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah, ayahku ini berhentilah dengan narkoba ya Allah. Kalau bisa berhenti ya Allah, tapi kalau tak bisa kau cabutlah namanya cepat. Jangan, tak boleh. Gimana kalau kita pribadi mau berdoa tapi faktor lingkungan tak mendukung? Bagaimana kalau kita pribadi mau berubah tapi faktor lingkungan tak mendukung? Pindah ke tempat lain. Tidak ada alasan orang Kabupaten Kampar tidak bisa berubah, karena Kampar ini adalah serambi Mekkahnya Riau, betul? Sebutkan siapa nama ulama, pasti berasal dari Kabupaten Kampar. Pakar tafsir Provinsi Riau, Dr. Mustafa Umar. Dari mana tuh? Kampar. Pakar usul fikih, siapa namanya? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. 13 tahun di Madinah, S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Dari Kabupaten Kampar. Ahli hadisnya, doktor hadis, S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis, Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Dari mana? Dari Kabupaten Kampar. Ahli fikihnya, ahli usul fikihnya, itu Kampar. Maka kalau ada orang Kampar tak taat Islam, pindahlah ke kabupaten lain.
Wah, itu dia. Dipanggil langsung datang. Masya Allah. Itu namanya langau syariah. Yang meliput acara kita. Saya mantan pejabat yang korupsi. Ada pula mengaku. Saya kaya raya sekarang. Bagaimana membersihkan harta saya? Berapa yang kau korupsi, Pak? Hitung hitung harta kau yang asli berapa? Bapak dulu waktu jadi pejabat gajinya berapa? Gaji saya sebulan 6 juta. Berarti setahun gaji engkau cuma 72 juta. 10 bulan 60 juta. Setahun 72 juta. Berapa tahun kau jadi pejabat? 5 tahun. 72 juta kali 5. Itulah hartamu. Sisanya bukan. Maka sisanya kau serahkan ke lembaga masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kumpulkan semua, masukkan ke tas, masukkan ke bag, masukkan ke karton, antarkan. Hai anak yatim, ini antarkan. Apa nih Pak? Usah kau tanya-tanya, ambil aja semua. Kalau mau bersih, begitu caranya membersihkan harta dari haram-haram. Jangan sangka kau bawa ke Makkah, ini duit haram, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mau nangis, kenapa Pak menangis? Kaki yang mau dipijak dia orang Afrika. Wak sangko menyesal dek menodoso. Rupanya ternyata air matamu air mata buaya. La labbaik wala sa'daik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Balik dari haji tak ada yang berubah. Pak Haji itu Pak Ustadz sebelum berangkat dulu selalu bercelana pendek. Kini sesudah haji tidak bercelana sama sekali. Apa hukumnya bagi agama kita menyumbangkan organ tubuh namanya donor? Boleh mendonorkan kornea mata, boleh mendonorkan katup jantung, boleh mendonorkan darah. Donor artinya tidak mengambil harta. Jangan dijual buah pinggang. Buah pinggang dijual ke Singapura, satu buah pinggang 100 juta, haram. Karena ini bukan punya engkau. Punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bumi milik Allah. Tapi jangan ayat ini dipakai dalil untuk mengambil mangga tetangga. Nyampe mangga. Apa orang ambil itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saudara nado di langit, ada di bumi, aku punya Allah, Pak. Apa itu dia ambilnya batu. Kau pun punya Allah. Apa hukumnya usaha membebaskan orang-orang berbuat zina? Sementara saya seorang karyawan yang bekerja di penginapan Hotel Wisma. Selama saya kerja di sana, saya pun ikut sholat dan berdoa. Tak kenapa saya merasa doa saya belum dikabulkan. Pindahlah ke hotel syariah. Saya ikut membuka grand opening hotel syariah di Kabupaten Agam. 400 kamar bersih, megah, mewah. Di dalam kamar ada Al-Quran, ada arah kiblat, ada di sana buku-buku agama. Hotel syariah. Kalau mau masuk ke dalam, ditanya mana surat nikah. Ini istri siapa? Istri kamu apa istri tetangga? Sekarang orang enak saja membawa, tapi ini bini siapa dia bawa? Tak ada pertanyaan. Berbuat dosa, kita ikut bersyubhat di sana. Saudara-saudaraku, kita ini hidup mencari berkah, minta rezeki yang halal. Jangan suapkan harta haram ke mulut anak. Anak yang makan haram, tertutup hatinya, tertutup otaknya. Nasihatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, buat dosa, silap dosa. Kenapa? Karena otaknya hitam gara-gara darah haram masuk ke tangga jantung, menyembur ke otak. Jangan kau kasih anak binimu makan haram. Kau cari rezeki yang halal. Saya kalau keluar dari hotel ini saya mati Pak Ustadz. Oke, darurat. Sementara itu kau kerja aja dulu. Karena kalau pilih antara mati dan makan babi, tak boleh pilih mati. Pilihlah makan babi. Masuk dalam hutan. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Pilih mana? Banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh pilih mati. Ambo pilih mati, enggak. Pilihlah babi. Ambil babi, colek-colek kicap. Sementara datang pisang. Sesudah datang kawan bawa pisang. Kau ada pisang kau? Bawa pisang. Lomak babi kau. Tak boleh. Apakah gaji yang saya terima dari tempat itu uangnya halal Pak Ustaz? Syubhat. Al halalu bayyinun, yang haram jelas, wal haramu bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, di antaranya samar-samar. Faman istabara wa manis, siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, faqad istabara li dinihi wa irdihi. Jaga kehormatan dirimu, jaga kau dari api neraka. Tiap hari kau katakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar. Jangan sampai kau terjerumus dalam perbuatan haram. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya bingung.
Wah, udah tak mulai kan? Udah saya jelaskan dah. Ada pula lambang senyum di ujung. Apa hukumnya kita menerima uang tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi? Alhamdulillah, hadiah lah tu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Tapi jangan gara-gara ini ibu balik tak mau menyuap anaknya lagi. Ini anak kita nangis, kenapa tak disuap? Kata Ustaz tadi, ya Pak, tak boleh. Katanya yang menyuap dan disuap dilaknat Allah. Sogok, riswah. Jangan sampai kita makan riswah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat PNS, bekerja di BUMN, maka makannya apa gaji kita, apa pendapatan kita. Adapun bonus hadiah boleh halal, titik puluh keringat kita dibayar oleh negara. Tapi yang ini curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Sekecil apapun kita akan dituntut, sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut minta tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala.